triliun lebih. Kayak aku misalnya Beb, mewakili mungkin daerah iso gak bayar pajak. Kalau dikelola benar menjadi keunikan juga Mbak. Dan Dalam kesulitannya memanfaatkan. nggak ada. Dalam Tinggal memanfaatkan. semangat tidaknya itu aja. Jumpa lagi di program JP Pods bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Edisi spesial podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti episode-episode sebelumnya, Ya, pastinya ini narasumber yang hadir yang berkompeten di bidangnya. Dari Komisi C, C. ada Pak Mahdi. Kang Mahdi. Kang Mahdi. Iya. Oh, nama ininya ya sosmednya ya, Iya. lebih terkenal Kang Mahdi. Kang Kalau Mahdi. di dunia nyata Habib. Di dunia nyata Sama aja Kang sama Mahdi ya. semua. Yang belum follow Tapi- nanti gimana? Tapi semua banyak yang manggil Kang Mahdi. Kang Mahdi. Dibilang penting nggak penting, harus penting, harus Oh iya, nge-follow nih karena- sosmednya ya. Siapa tahu Karena nanti bagian dari juga yang dikenal. yang dikenal. Kalau mau curhat-curhat sama Kang Mahdi boleh ya, menerima ya. Boleh, Oke. boleh. Kang Mahdi ini berbicara sesuai dengan bidang komisi Kang Mahdi. Nggak apa-apa ya? Ya, Saya Komisi C. bilang nyebutnya Kang Mahdi ya, nggak apa. Kang Mahdi, lebih familiar. Lebih familiar Nah, di bidang komisi C, keuangan. Bagian Kang itu kan biar kelihatan tidak Menolak tidak, tua, ya. menolak tua, biar selalu Memang awet belum tua muda. kok. Belum tua, memang Iya. belum tua, memang belum tua. Meskipun Karena- sudah setengah abad. Kang Mahdi, ini loh banyak orang yang bertanya-tanya, oh memang di kepemimpinan presiden ini kan yang paling menonjol adalah soal efisiensi yang berdampak dengan tema kita episode Iya. kali ini adalah bagaimana untuk mengoptimalisasikan dalam pengelolaan pendapatan daerah Iya, betul. Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelumnya kita harus memberikan penjelasan dulu nih pada Sobat JP Pod dan Iya, juga kawan-kawan DPRD Provinsi Jawa Timur yang mungkin di bawah menjadi konstituennya Kang Mahdi ya. Apa Iya. sih PAD itu? PAD itu pendapatan asli daerah yang mana pendapatan itu dari beberapa faktor. Kalau sekarang ini, kalau sebelum-sebelumnya yang paling signifikan yaitu dari pajak kendaraan bermotor. Tapi itu tidak itu saja. Dari juga pengelolaan aset-aset yang ada di UPD. Juga dari BUMD Provinsi Jawa Timur. Kalau dari pajak ini memang yang paling besar. Paling besar ya. Paling Tapi pajak- ketika- pajak Kendaraan bermotor, baik roda Iya. 2 maupun Iya. roda 4 roda ya. 4, Oke. iya. Tapi ketika ada perubahan yang saat ini adalah pajak itu jadi tanggung jawab daerah, ini mempengaruhi nggak? Kalau pajak itu tetap tanggung jawab provinsi, Oke. tanggung jawab provinsi pajak kendaraan. Cuman ada option. Jadi option itu seharusnya dinaikkan, tapi untuk Provinsi Jawa Timur karena tidak naikkan, jadi ada penurunan dari pendapatan itu sekitar hampir tahun 2025 ini 4,1 triliun. Berarti memang 4,1 triliun. di Karena itu dibagikan ke daerah, bukan Oh, karena tidak, oke. tapi dibagikan ke daerah. dibagikan ke daerah, tetap saja nanti baliknya ke Balik Jawa Timur ke Jawa juga, Timur tapi cuman juga. pendapatan provinsi Mm-mm. berkurang 4,1 triliun. Memang sumbangsinya cukup tinggi ya kalau di Cukup kategori pajak kendaraan ini ya, Bib ya. Sangat tinggi sekali. Sangat Ini tinggi. Paling tinggi kendaraan bermotor ini. Oke, kalau untuk tren sendiri PAD sejak 2022 hingga 2000 Trennya naik terus, trennya naik karena dari pendapatan itu di masing-masing sektor itu selalu ditarget untuk menaikkan. Seperti halnya di BUMD, kita tahu kita punya BUMD yang sangat bagus yaitu Bank Jatim. Bank Jatim itu bisa memberikan sekitar 400 miliar lebih untuk pendapatan Jawa Timur. Oke, retribusi juga kategori? Ya, retribusi termasuk sekarang ini lagi ada MBLB. Apa itu, Beb? Option pajak bukan logam.
seperti urukan lah. Nah, Urukan Gragal. Iya, seperti urukan pertambangan yang Oh, pertambangan oke yang- oke oke. Bukan Gragal ya, urukan Lah orang Jawa Kita mikir kan berbicara lebih lugas lagi biar dimengerti juga. oh iya, urukan umumnya urukan Gragal. Lah iya, Oh, urukan lebih- siap lanjut Iya. Bib. seperti itu. Hmm. Dan juga kita punya ada beberapa BMD, ada BPM Jatim, Jamkrida, semua berkontribusi ke PAD Jawa Timur. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan juga dijelaskan bahwa ada perubahan soal pajak kendaraan Pajak kendaraan bermotor yang saat sesuai ini dengan yang saat ini Iya. tidak sepenuhnya langsung masuk ke ke provinsi, Jawa tapi Timur. melalui daerah dulu walaupun nantinya masuk. Ini tidak Enggak, bukan gimana? jadi masuk ke daerah masing-masing. Jadi Daerah option. masing-masing Jadi- optionnya. Jadi pajak ini option, jadi seharusnya kalau memang provinsi itu tidak mau berkurang menaikkan pajak, tapi karena provinsi tidak menaikkan pajak itu sehingga tetap jadi pembagiannya tetap Janganlah, Beb, jangan Kan dinaikkan. masyarakat- nah, makanya Iya, kan- kasihan makanya masyarakatnya. provinsi Jawa Timur betul-betul perhatian kepada masyarakat. Kurang Jawa perhatiannya Timur. ya kan juga Iya. ada proses pemutihan, Pemutihan. menghilangkan denda pajak demi Iya. kita bisa menjadi wajib pajak. Tapi ono Beb, kayak aku misalnya Beb mewakili mungkin ya lah iso gak bayar pajak, tapi mungkin tak Beb kayak gitu Tapi kita Beb. tahu bahwa Jawa Timur ini harus masyarakatnya perlu diapresiasi karena Oke. pembayar pajaknya itu sangat tinggi sekali. Oke, yang wajib pajaknya Ya, tinggi ya, tinggi. walaupun ada gejolak, ayo gak usah bayar pajak. Ya apa Beb? Jawa Ngono, Beb? Timur itu paling tinggi, 85% yang hanya berapa persen saja yang tidak membayar pajak itu. Kesadarannya cukup tinggi ya. Kesadarannya cukup tinggi. Oke. Mungkin pertimbangannya tidak tidak memberlakukan ke belakang karena memang yang membayar pajak di Jawa Timur itu tinggi. Kita memperhitungkan yang 85%. Oke. Mungkin karena di daerah lain itu dibuat ke belakang tidak bayar karena mungkin datanya saya tidak tahu juga. Kayaknya mungkin karena memang tinggi yang tidak bayar. Tinggi yang tidak bayar. Iya. Jadi seharusnya kita warga Jawa Timur bangga ya, Bang. yang wajib pajaknya sadar untuk membayar pajaknya Iya. cukup tinggi. Walaupun banyak ya gejolak kemarin lah, Ya, Beb. biasa masyarakat kan. Biasa ya, Mas. Nah, Iya. manusiawi, dikei ati ngerok rempelo. Bosone wong memang kan piye? masyarakat karena tidak tahu. Kan makanya perlu dijelaskan. Ya, dijelaskan sekarang ini dijelaskan. Silakan Beb, lebih detail lagi. Ya, itu sudah. Mungkinkah setiap warga yang punya kendaraan gak bayar pajak? Mungkin tapi Ya, bayar pajak, makanya saya sampaikan barusan itu Mbak, di Jawa Timur itu yang bayar pajak kendaraan bermotor 85%. 85%. Ya, Berarti 0,0 persen nih 15% aja yang nggak yang bayar. mungkin menolak Nah, untuk gak usah dibayar pajak ya nggak mungkin ya. Iya. Kita hidup di negara karena yang kan pajak itu sendiri digunakan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan itu sendiri. toh itu nantinya juga kita rasakan juga. Ya. Begitu. Kembali lagi ke PAD. Ya. Ini kan Jawa Timur ini cukup tinggi, signifikan untuk peningkatan statistik PAD dari tahun ke tahun. Ada nggak catatan-catatan atau memang tidak ada catatan? Bagus semua nih untuk proses pengelolaannya. Sebenarnya ada juga. Kemarin kita tahu bahwa di BMD kita, Bank Jatim, ada permasalahan yang sangat besar. Terjadi fraud, ada 2 permasalahan yaitu dengan kredit fiktif yang terjadi di cabang Jakarta dan juga BIFAS. Itu total yang di Jakarta hampir 1,5 triliun lebih. Kalau 500 miliar itu kan kayaknya gimana, tapi kalau dihitung 1,5 triliun lebih kan besar. Juga BIFAS terjadi kebocoran 170 lebih miliar, 170 miliar. Ini kan perlu juga ada pengawasan yang lebih ketat biar seharusnya masuk ke dividen
yang setengah triliunnya ternyata fraud kan seperti itu. Oke, tapi ini Mas sudah dalam proses pembenahan. Proses pembenahan. Kita Komisi C juga selalu intent melaksanakan rapat-rapat dengan Bank Jatim, termasuk dalam memberikan rekomendasi kemarin. Alhamdulillah tadi RPS, dan kayaknya ada angin segar. Mudah-mudahan dengan direktur utama yang baru dan direksi yang baru bisa meningkatkan PAD atau dividen yang diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Lebih baik lagi tentunya ya. Lebih besar. Iya. Kalau baik itu belum tentu besar. Yang diharapkan itu besar kalau baik, kalau tidak menguntungkan ya buat apa ya. Ada catatan lain selain itu, Beb? Mungkin yang menjadi PR juga. Yang menjadi PR terutama di BUMD, Mbak. Banyak faktor di BUMD justru. BUMD karena kita punya BUMD itu masih belum signifikan dalam pengelolaannya. Itu penanganan serius dan banyak permasalahan yang perlu dibenahi bersama. Dibenahi bukan menyalahkan, tapi membenahi untuk perbaikan. Oke. Bukan berarti menyalahkan kinerja yang kemarin. Iya, sudah untuk perbaikan kita. Tapi untuk perbaikan, oke, Beb. Sebenarnya tadi disebutkan bahwa mungkin urutan pertama adalah sumbangsi dari pembayaran pajak bermotor. Selanjutnya adalah BUMD. BUMD mana nih yang memiliki sumbangsi tinggi terhadap PAD? Bank Jatim. Bank Jatim itu sangat besar sekali di tahun pembukuan 2025 kemarin itu untuk 2024 400 miliar lebih. Mungkin kalau tidak terjadi fraud untuk ke depan mungkin lebih besar lagi. Mudah-mudahan lebih banyak lah apa yang kita sampaikan tadi, Mbak. Apa masyarakat mungkin sobat JP Pot, kawan-kawan dewan, konstituennya Kang Mahdi bertanya-tanya, apa untungnya kalau misalkan ini? Kalau misalkan tidak ada kebocoran, toh itu urusan yang atas-atas nih. Masyarakat mah tahu apa, dapat kecipratan apa, dampak positifnya apa. Ya kita harus awasi, Mbak, karena kebocoran itu kan pasti mengurangi dari dividen itu yang seharusnya labanya besar, jadi labanya berkurang karena harus menutupi fraud itu kan seperti itu. Oke. Terus keuntungannya sendiri bagi masyarakat apa, Pip? Ada nggak impact-nya? Lah, kalau sudah dividen yang diberikan ke provinsi besar, itu pembangunannya kan jalan, Mbak. Pembangunan. Kebutuhan jalan dan infrastruktur yang kita akan dibenahi itu kan dari sana juga. 1,5 triliun itu kalau dibangun jalan atau pendidikan kan lumayan itu, Mbak. Nah, pantesan masyarakat ini selalu bersemangat, berantusias ketika ada gejolak-gejolak seperti ini. Karena memang masyarakat... Karena kalau besar, kalau ada kebocoran besar ya yang rugi masyarakat karena tidak bisa membangun. Terhambat proses entah itu pembangunan infrastruktur atau ya bantuan-bantuan apa yang biasanya uang ada jadi tidak ada kan seperti itu. Atau enggak walaupun ada tertahan untuk nambal itu tadi ya. Iya, Beb, gitu ya, Beb. Maaf ya, Beb, kayaknya karena kesibukan ini walaupun sedikit terlihat lelah, semangat, tetapi tetap semangat untuk menyapa masyarakat ya. Kan, apalagi memberikan informasi. Ada acara pembahasan di DPR. Ini baru selesai, Mbak, langsung ke sini karena cinta dengan jenengan ini untuk menyampaikan kepada masyarakat kan gitu. Iya, karena informasinya banyak ditunggu masyarakat nih. Walaupun banyak masyarakat yang nggak tahu atau nggak peduli, tapi seharusnya kita juga peduli lah, sama-sama kita membangun. Harus disampaikan. Iya. Karena komunikasi atau penyampaian kepada masyarakat itu penting biar tidak salah persepsi atau yang lain-lain lah. Oke, Pip, mungkin dari Komisi C sendiri sejauh ini apa yang lagi menjadi panas-panasnya dalam pembahasan selain soal apa yang terjadi di BUMD Bank Jatim? Kita lagi pembahasan untuk meningkatkan terkait dengan aset. Kita tahu bahwa aset yang dimiliki Provinsi Jawa Timur itu sangat banyak. Bagaimana pemanfaatan aset ini bisa optimal dan juga
aset ini bisa betul-betul terjaga, jangan sampai dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tahu banyak aset di Jawa Timur itu yang digunakan orang tanpa ada izin. Mereka menggunakan seenaknya aset-aset itu, termasuk aset tanah seperti yang ada di Malang, di tempat-tempat yang lain. Dan juga ada banyak aset-aset yang belum bersertifikat. Ini kan juga perlu ada pengawasan betul. Rawan. Karena aset itu juga akan dimanfaatkan, dengan aset itu bisa meningkatkan PAD juga. Oke, dengan sistem sewa. Ya kan macam-macam, kalau nanti asetnya kan bisa disewakan, bisa dikerjasamakan, otomatis kan mendapatkan pendapatan. Oke, justru kalau daripada ada yang, mohon maaf mungkin ya, aset yang tidak, dalam hal ini masih bentuk lahan kosong, bisa ya seharusnya dimanfaatkan seperti itu ya? Bisa. Semua aset yang bisa dikerjasamakan kita manfaatkan seperti itu. Tapi selama ini memang sudah ada yang berjalan seperti itu? Sudah ada. Seperti di Malang, di Taman Krida itu kan sudah Oke. jadi tempat restoran, jadi kuliner gitu kan. Restoran kuliner itu. Dan juga kayak Pujasera gitu. Berarti ada banyak. Komisi C sendiri ada dorongan untuk bisa memanfaatkan aset. Ada berarti ada potensi besar dalam aset ini menyumbang PAD. Iya, sangat besar karena aset tanah aja sangat banyak sekali, Mbak. Di pertanian, di perikanan dan kelautan dan perikanan juga aset banyak. Seperti di pelabuhan-pelabuhan perikanan itu kan asetnya kalau dimanfaatkan betul kan bisa meningkatkan PAD juga. Oke, bisa meningkatkan PAD. Tapi ya harus menjadi catatan juga bagi yang aset yang masih belum disertifikatkan itu kan juga berdampak, bisa saja hilang itu. Walaupun tidak mungkin, bisa saja tidak dimanfaatkan mungkin orang karena dianggap status quo. Oke. Kan gitu. Banyak, Gus. Banyak. Apa meneng tanah Gusti Allah, mana ya, Beb ya. Iya benar kan. Apalagi yang punya prinsip bahwa tanah ini tanah Gusti Allah. Ya. Seperti itu, Mbak. Masih lanjut ya, Beb. Dilut. Kalau untuk sektor pariwisata pripun? Sektor pariwisata kalau di provinsi itu hanya banyak memfasilitasi saja. Jadi kalau sektor pariwisata itu banyak masuk ke daerah, kota, kabupaten. Masing-masing. Jadi justru masuk ke PAD daerah masing-masing. Ya. Provinsi nggak punya ya, Bib ya? Provinsi pariwisata yang ya aset itu seperti Taman Krida, pas itu kan juga pariwisata, punyanya dinas pariwisata yang dikelola oleh pariwisata, termasuk di Pandaan itu, Taman apa namanya, Wilwatika. Wah, tahu dia. Habis ke sana kayaknya. Iya. Teman saya ini. Saya belum ke sana nih. Itu kan. Tapi kalau objek dari wisata itu banyak dikelola oleh kota kabupaten dan masuknya PAD-nya banyak ke kota kabupaten, termasuk di desa juga. Desa wisata. Gak bisa ya, Beb ya? Gak bisa. Ini sudah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Porsinya ada kabupaten, ini porsinya kabupaten, ini porsinya provinsi, ini porsinya pusat. Seperti halnya di Bromo itu kan banyak yang masuk ke pusat, karena TMBTS, tiketnya semuanya kan ke tiket. Ke pusat. Yang masuk ke provinsi cuma di Krida sama ini aja. Kalau yang Bromo, saya berbicara Bromo itu kan yang dampaknya aja ke masyarakat. Tapi kalau pendapatannya sebagian besar masuk ke pusat. Saya baru nyadar manggil Beb, Gus, Kang. Oke, Kak. Apa-apa, lebih enjoy. Kurang apapun yang mau diambil, yang penting jelas. Kan, kurang ngopi nih, sok ngopi ambil. Kang Mahdi masih lanjut, ini rodo tertarik, sangat tertarik dengan PAD ini. Mungkin masyarakat tidak tahu atau masih tidak peduli dengan PAD, tapi sejatinya itu juga nantinya juga akan ke kita lagi nih. Nah, tadi kan disebutkan bahwa sebenarnya pemerintah provinsi itu bisa menambah PAD itu dari memanfaatkan aset daerah. Nah, mungkin ini juga menjadi solusi ketika tadinya
pajak kendaraan bermotor itu karena tidak dinaikkan, jadi tidak bisa menambah karena dikasihkan tanggung jawabnya ke daerah, berarti itu menjadi solusi kah? Misalkan menyewakan aset itu atau memanfaatkan aset itu? Bagian dari solusi, bagian. Bagian, Ya, tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Kalau dikelola benar menjadi signifikan juga, Mbak. Karena di pertanian itu banyak kebun-kebun yang kayak banyak Puspa Agro sekali. itu kan, iya. Puspa Agro Iya itu kan BUMD. Puspa Hmm. Agro itu kan BUMD. Masuk ke PWU ya. PWU, oke. PWU. Sebenarnya kalau berkaitan dengan yang jenengan kaitkan barusan BUMD banyak, Mbak. Aset-aset dari BUMD aja tadi kita bahas terkait dengan PGU itu punya tanah itu 112 lahan yang mudah-mudahan ke depan Komisi C bisa membahas terus, bisa membahas dan bisa memanfaatkan aset-aset itu. Oke, selain soal aset, apa solusi dalam untuk tetap menambah ketika kita sudah tidak bisa jagani lagi pajak kendaraan bermotor? Ya, dari yang paling sekarang ini yang paling memungkinkan aset itu. Kalau yang lain-lain itu dari pajak rata-rata. Tetap pajak. Pajak kendaraan, pajak kendaraan bermotor itu. Balik ke daerah. Iya. BP apa, itu kan anunya. Maksudnya yang maksud itu yang paling banyak berkontribusi yaitu. Pengaruh ya, Beb ya. Pengaruh. Sebentar, Beb, tahan dulu masih. Kalau untuk retribusi nggak ini ya, nggak berpengaruh juga ya, Beb ya. Kalau untuk menambah dikit ya nilainya. Dikit. Apa, Beb? Untuk bisa melakukan kita akan mau masih dalam pembahasan untuk berinovasi, Mbak. Berarti ada kemungkinan nanti PAD 2025 ini menurun berarti? Kalau 2025 pasti menurun sudah, Mbak. Kan hilang 4,1 triliun dari option pajak itu. Berapa, Beb? 4,1 triliun. Itu yang terlihat? Enggak, maksudnya yang biasanya kita dapatkan yang didapatkan karena ada aturan itu, sehingga kita berkurang pajaknya itu 4,1 triliun. Nah, bagaimanakah solusi untuk bisa menambal itu? Itu yang menjadi PR kita bersama. Kita bersama, bukan hanya komisi, tapi pemerintah juga harus lebih semangat lagi. Dari Komisi C mengusulkan setidaknya pemerintah bisa memanfaatkan aset-aset yang sudah ada. Selain apa sebenarnya kesulitannya ya, Beb ya? Beb lagi. Sebenarnya yang dalam kesulitannya nggak ada sebenarnya. Dalam memanfaatkan. Tinggal semangat tidaknya itu aja. Atau minat juga, minat investor. Semangat untuk memanfaatkan itu. Misal, ini kan sudah terinformasi oleh Komisi C. Sebenarnya aset itu bisa disewakan. Kalau ya kan? Sudah, Mbak. Sudah disewakan. Tapi masih banyak yang belum seperti itu. Tersewakan. Bukan hanya dimanfaatkan. Dimanfaatkan? Iya. Kalau tidak harus disewakan, dimanfaatkan. Tapi lebih menghasilkan disewa. Iya, Beb. Langsung kalau seperti itu. Ya. Langsung di awal ya. Kang, Beb. Nah, itu biasanya yang paling amannya biasanya difungsikan untuk apa, Kang? Tergantung yang mau menyewa. Seperti halnya di Taman Krida Malang itu dimanfaatkan untuk kafe, rumah makan, dan tempat kuliner itu namanya kayak yang bersama itu. Oh iya. Iya, seperti itu. Nah, memang sedikit harus ada peminatnya juga. Percuma juga pemerintah ketika sudah bersemangat untuk makanya tadi kita berbicara dengan teman-teman Komisi C, kita akan melihat aset-aset yang berpotensi, kita akan juga mengumpulkan para pengusaha-pengusaha, kira-kira pengusaha ini mau berkiprah di mana, nanti komunikasikan. Biar ada minat sehingga juga andil untuk membuat aset-aset ini dimanfaatkan. Seharusnya ada peluang ya ketika
gubernur dan wakil gubernur mulai mensosialisasikan Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Seharusnya ini menjadi peluang juga bagi para pengusaha ya, Beb ya. Iya. Kalau mau nih buka bisnis di sini bisa ya, Beb ya. Beb lagi, Iya. Kang. Ini kayaknya sudah melebihi. Sudah belum. Nanti kita lanjut lagi. Nanti dilanjut lagi untuk di episode selanjutnya ya. Nah, tadi poinnya adalah sudah ketemu. Demi kita bisa membantu untuk PAD Jawa Timur, tadi sedikit dijelaskan dari Kang Mahdi, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, mumpung nih masih banyak aset pemerintah yang masih kosong, masih belum ada yang memfungsikan. Bagi pengusaha yang minat ya, yang mungkin mengelola usahanya di Jawa Timur. Ada aplikasi di PKAD itu yang bisa dimanfaatkan, cuman saya lupa. Untuk mencari informasi? Mencari informasi itu titik aset yang bisa dimanfaatkan. Apalagi ketika habis ini, walaupun masih belum pasti kapan IKN itu akan mulai difungsikan. Sebagai penunjang. Sebelum telat nanti nilai sewanya mahal. Mumpung sekarang bisa di booking sekarang. Biasanya kalau sudah sesuatu itu belum jalan, biasanya harga itu tidak begitu tinggi. Tapi begitu sudah berjalan dan itu banyak yang mau memanfaatkan, pasti akan naik. Oke, apalagi Gubernur Jawa Timur sendiri optimis ya bahwa Jawa Timur ini nantinya akan menjadi gerbang baru Nusantara yang menjadi sentral untuk pengampu dari IKN. Nah, semoga nanti kita Jawa Timur ini bisa mendapatkan positifnya ya. Positif dari IKN. Iya, amin. Sesuai dengan keinginan. Oke, karena mungkin waktunya, durasinya sudah tidak memungkinkan. Narasumber kita ini benar-benar padat dan harus ketemu lagi dengan konstituen. Mungkin kita akan menjadwalkan ulang lebih panjang lagi. Terima kasih. Melalui podcast ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Benar sekali, itu yang paling penting ya. Terima kasih Kang Mahdi, walaupun sudah sibuk, sudah menyempatkan hadir ke sini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tema-tema yang menarik lainnya, tentunya bermanfaat bagi masyarakat ya. Ya pemirsa, karena terbiasa dengan ngomong pemirsa. Mungkin kita menyebutnya adalah sahabat atau kawan ya. Agar lebih akrab. Kita mungkin bisa bertemu lagi di episode selanjutnya di program JP Pods, edisi spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita juga angkat terkait dengan pariwisata, Mbak. Pariwisata, berarti next episode adalah membahas fokus pariwisata. Dan wisata, kan, gitu. Syukur-syukur nanti setelah podcastnya tim ini bisa diajak ke Mas ya. Terima kasih. Apalagi bisa langsung di tempat wisatanya. Oh, itu sedikit sulit. Lebih keren. Lebih keren ya. Lebih keren. Saya menyampaikan tidak sulitnya, tapi lebih keren. Lebih keren karena langsung di TKP. Iya. Semoga ada kesempatan ya. Terima kasih. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir walaupun di tengah kesibukan. Dan saksikan ya, tadi sudah dijanjikan oleh Kang Mahdi akan ada episode pariwisata bagi konstituennya atau fansnya Kang Mahdi yang nge-follow di TikTok maupun Instagram. Boleh dipantau. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh